Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Tani-Link TV. Perkenalkan, nama saya Widodo. Saya PPL di Kecamatan Sambung Macan. Sedikit berbagi cerita tentang bagaimana cara pembuatan bibit padi di lahan kering. Ini bisa ditanam menggunakan mesin tanam padi atau transplanter, tapi juga bisa ditanam secara manual. Bagaimana awal mula atau proses pembuatan bibit padi ini, kita akan ikuti terus video kami selanjutnya bersama Tani-Link TV. Pembuatan bibit padi untuk tanam mesin ini kami mulai dari tahun 2012. Kami bersama dengan kelompok tani di wilayah Sambung Macan itu pengen mencoba tanam mesin, karena menurut kami menarik. Dengan tanam mesin kita tidak tergantung pada rombongan tanam atau regu tanam. Yang regu tanam itu saat ini kondisinya mulai berkurang. Mereka jadwal tanamnya sudah padat, sehingga alternatif untuk kesulitan regu tanam atau rombongan tanam, salah satu solusinya yaitu dengan tanam mesin. Pada waktu itu kami mencoba meminjam mesin tanam dari Dinas Pertanian di Kabupaten Sragen, namun alatnya terbatas, sehingga waktu itu direkomendasikan harus minjam di Tegalgondo, Klaten. Kita pinjam mesin ke sana, dan waktu itu alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya cukup memuaskan. Tetapi ada permasalahan di pembuatan bibitnya, sehingga kami mencoba evaluasi bagaimana cara membuat bibit yang baik. Dari 2012 kita mulai pembuatan bibit di lingkungan atau pekarangan BPP, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan dengan baik. Dan di sini salah satu tempat, ini di Banaran Sambung Macan Sragen, kami mencoba sewa lahan untuk membuat bibit padi yang sistem seperti ini. Ini cukup menarik, bisa dilakukan di lahan kering atau di pekarangan, sehingga kita pembuatan bibitnya tidak di lahan sawah. Baik, untuk proses pembuatan bibit padi model seperti ini, kita siapkan benih terlebih dahulu. Kebetulan bibit padi ini pesanan dari petani, sehingga membuat bibit padi berdasarkan permintaan atau pesanan petani. Pada saat ini memang banyak petani yang memilih padi varietas Inpari 32. Inpari 32 ini menjadi pilihan petani, menjadi varietas favorit, sehingga mereka lebih banyak memilih Inpari 32. Kita belikan benih, kemudian kita lakukan tahap awal, kita lakukan perendaman benih. Lebih bagus lagi kalau benih sebelum direndam itu dijemur 1 hari. Kemudian direndam, sore hari direndam sampai pagi kemudian diangkat atau ditiriskan. Ditiriskan sampai sore hari disiram. Hari kedua itu sudah mulai kecambah. Setelah benih siap, media yang kita gunakan adalah tanah ladu atau tanah yang berada di pinggir kali. Kita pilih yang seperti itu karena tidak hanya pasir saja, tapi ada tanah merahnya, sehingga pada saat kita gunakan untuk media tanam itu lebih mudah untuk penyaringan, persiapan medianya itu lebih mudah. Ini sudah ada tempat untuk pembuatan bibit padinya. Jadi karena ini di tanah langsung, kita ada lapisan plastiknya. Ini kita kebetulan menggunakan plastik mulsa untuk lapisan bawahnya, biar akar padi tidak tembus ke bawah. Kemudian nanti kita beri tanah ladu tipis, ini kurang lebih nanti sekitar 1 cm ketebalannya, merata. Setelah ditabur tanah ladu, kemudian kita siram, baru ditabur benih. Benih padinya ini yang sudah tabur merata. Kebutuhan untuk 1 kotak ini kurang lebih 12,5 kg. Prosesnya dari mulsa, kemudian tanah ladu, kemudian benih padi sendiri, baru nanti ditutup tanah ladu kembali. Kalau ketebalan kurang lebih 1 cm. Setelah ditutup tanah ladu, baru ditutup pakai penutup terpal.
Nah, prosesnya nutup terpal itu nanti ditunggu sampai 4 atau 5 hari, itu baru bisa dibuka. Ini kalau kita lihat ukuran bibit padinya, ini lebarnya satu kotak ini sekitar 80 cm, kemudian panjangnya ini 8 meter. Jadi kalau 2 kotak ini kurang lebih untuk luasan 3.300 meter atau sepertiga hektar. Jadi kalau 1 hektar butuhnya 3 kotak ini sudah cukup untuk kebutuhan bibitnya. Ini bibit sudah umur 11 hari. Ini kalau kita lihat kondisi bibitnya, ini bisa digulung. Ini kondisi akarnya seperti ini. Jadi nanti kita potong kurang lebih 20 cm, baru kita gulung. Ini kondisi akarnya utuh. Pada saat nanti di lahan ini kena air, media tanamnya akan lepas, sehingga yang ada tinggal akarnya saja. Pada saat kita tanam, ini nanti akarnya biasanya akan utuh, nggak ada yang putus. Kenapa kok pembuatan bibit padinya di lahan kering? Tentu ini kami lakukan berdasarkan pengalaman bahwasanya beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu, pembuatan bibit di lahan langsung itu prosesnya harus olah lahan. Di traktor, dibajak dulu, kemudian digaru, kemudian disebar. Setelah tumbuh siap tanam, didaut. Tentu masing-masing ada kelebihan kekurangan. Kalau yang di lahan langsung, memang petani beberapa tahun yang lalu mengeluh tentang serangan hama tikus. Jadi bibit sudah dirawat dengan baik, menjelang tanam ternyata sehari 2 hari sebelum tanam dihabiskan oleh tikus. Sehingga beberapa petani sekarang lebih memilih menggunakan bibit yang seperti ini daripada membuat sendiri. Pembuatan bibit di lahan kering yang model seperti ini tentu ini bagi mereka lebih praktis karena nggak harus pesan tenaga bajak lahan, kemudian tidak harus nyiram, tidak harus mendaut. Nah, mereka hanya pesan tanggal berapa mau tanam, kita siapkan, kita kirim ke lahan. Tentu ini menjadi salah satu alternatif bagi petani yang pengen membuat bibit padi di lahan kering, karena petani itu tanam padinya rutin, sehingga pembuatan bibit ini bisa dilakukan secara rutin setiap musim tanam padi. Beberapa petani menyampaikan bahwasanya dengan bibit yang digulung ini anakannya jauh lebih banyak, bisa 2 kali lebih banyak. Misalkan yang model dautan anakan jumlahnya 13-15 anakan, ini bisa sekitar 30-an anakan, sehingga potensi hasilnya tentu akan jauh lebih bagus. Selain itu, bibit ini karena pembuatan bibit ini dilakukan di luar lahan sawah, tentu pada saat padi belum panen ini sudah bisa dibuat terlebih dahulu, sehingga kebanyakan petani kalau pembuatan bibitnya di lahan langsung ini masih menunggu proses panen padi dulu baru membuat lahan. Tapi kalau dengan model seperti ini panen padi tetap nunggu jadwal, tapi ini menjelang panen ini sudah bisa dibuat di pekarangan terlebih dahulu. Sehingga nanti padi panen mungkin bisa langsung proses persiapan lahan dan jadwal panennya bisa lebih cepat, lebih maju. Untuk bibit padi tentu ini karena dia medianya sedikit, kemudian menggunakan tanah ladu, tentu ini
lebih cepat kering. Perlu ada penyiraman secara rutin pagi hari, kemudian nanti siang atau sore. Kalau cuacanya panas bisa 3 kali, tapi kalau mungkin di musim hujan itu tanpa nyiram pun sudah cukup. Jadi perawatan nyiram ini sangat penting sehingga harapannya bibit bisa tumbuh dengan baik, pertumbuhan normal sehingga jadwal tanamnya tidak terganggu. Biasanya ada hama yang masuk ke lahan pembibitan seperti ini. Hama yang biasa masuk ada wereng batang coklat, kemudian ada ulat, biasanya ada kaper yang masuk ke sini, kemudian dia ninggal telur dalam jangka kurang lebih 1 minggu setelah telur diletakkan menetas itu jadi ulat. Namun kami untuk antisipasinya tentu kita bantu dengan pengendalian sejak dini dengan menggunakan insektisida, sehingga kami berusaha menjaga bibit ini aman dari hama sehingga pada saat ditanam petani itu bibit dalam kondisi baik, kondisi sehat. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali nanti ada yang pengen bertanya bagaimana teknis pembuatan bibit model seperti ini, bisa menghubungi kami. Pemesanan bibit bisa kontak kami langsung. Kebetulan pembuatan bibit ini lokasinya di Banaran, Sambung Macan, Sragen. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Salam Tani Link TV. Bisnis agri tak pernah mati.